Oke, mungkin kalian sudah baca yang ini saya share ya. Nah, nanti kita pelajari, kalau tidak sempat hari ini mungkin di pertemuan berikutnya ya. Jadi ini adalah uh, estimation of water soluble vitamin B complex in selected leafy and non-leafy vegetables by HPLC method ya. Jadi perkiraan vitamin B kompleks yang larut dalam air, yang larut air pada vegetables, pada sayur-sayuran yang berdaun dan tidak berdaun yang dipilih ya dengan metode HPLC. Jadi metodenya yang di sini adalah HPLC. Nah, jadi kita ini salah satu aplikasinya ya, aplikasinya bagaimana kita menentukan vitamin B kompleks ya. Vitamin B itu kan dari B1 sampai B12 gitu. Oke, kita lihat dulu hasilnya ya. Apa yang didapatkan oleh orang tersebut gitu. Ya, jadi berbagai macam-macam vitamin B dia analisis di sini. B3, ya semuanya B6 gitu ya. Nah, itu metodenya menggunakan HPLC. Nah, sebelum kita masuk ke jurnal ini kita perlu mempelajari dulu HPLC itu apa ya. Dimana HPLC ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk analisis bahan-bahan ya. Jadi bukan hanya zat gizi mikro, tapi juga zat gizi makro. Ya, semua bahan-bahan bisa dianalisis. Ya, misalnya kandungan glukosa, kandungan fruktosa, kemudian kandungan semuanya ya, kalsium. Nah, tergantung nanti misalnya kenapa memakai metode yang berbeda. Nah, itu tergantung kepada pemilihan ininya ya. Misalnya metode ini lebih cepat gitu ya. HPLC lebih cepat, lebih akurat gitu. Sedangkan metode yang lainnya spektrofotometri itu mungkin kurang apa ya, yang sudah lama digunakan. Nah, yang terbaru digunakan itu HPLC. Nah, pemilihannya di situ saja. Mungkin ada yang metode titrasi. Nah, metode titrasi ini zaman dulu lagi ya. Misalnya kita melihat atau pernah membaca analisis vitamin C dengan titrasi. Nah, itu bisa digunakan. Tapi titrasi ini kan metode analisis pada saat awal digunakan. Ya, jadi sebelum ada HPLC, orang memakai titrasi. Nah, tapi kalau di industri-industri itu sudah pakai HPLC ya saya rasa, karena itu sudah alat yang terbaru gitu ya, atau LCMS gitu ya kalau pernah dengar ya. Nah, seperti itu aja pemilihannya. Jadi kalau misalnya metode iodometri, nah itu titrasi itu mungkin dulu orang menggunakan, tapi tetap kita pelajari karena ya namanya kita belajar di kampus, di perkuliahan, tentu kita tidak mempelajari satu metode saja, tapi semua metode apa yang digunakan, apakah itu metodenya terbaru atau yang sudah lama gitu, yang penting itu bisa digunakan ya. Oke, baik, saya masuk dulu ke HPLC. Apa itu HPLC ya? Nah, ini memang ini pakai mesin ya, pakai mesin. Ini tergantung aja. Kenapa saya dahulukan HPLC ini? Mungkin karena random aja ya, kita random aja. Jadi mungkin nanti jadi tidak kita urutkan dari metode yang canggih sampai yang tidak canggih, atau yang tidak canggih atau metode lama menjadi metode terbaru, tidak kita urutkan. Jadi kita random aja, kita acak ya.
pertama itu HPLC atau High Performance Liquid Chromatography ya. Oke, nanti kalau suara saya tidak jelas atau apa, tolong diberitahukan ya. Kalau ininya tidak terdengar gitu. Nah, ini hal-hal yang dipelajari di HPLC. Nah, kita masuk saja. Ini ya mesin HPLC itu ya. Ini adalah mesinnya ya. Nah, jadi kalau ini adalah metode kromatografi ya. Metode kromatografi itu ada yang canggihnya ya, kita ibaratkan canggih ya. Yang ini udah pakai mesin. Tapi sebetulnya metode kromatografi ini banyak macam ya. Mungkin kalian pernah dengar kromatografi lapis tipis, kemudian kromatografi kolom. Nah, ini adalah bagian dari kromatografi ya. Jadi alatnya seperti ini ya. Jadi ini ada alat HPLC itu sendiri. Kemudian nanti dihubungkan dengan komputer ya. Jadi kita analisis atau melihat hasilnya nanti di komputer. Nah, jadi di sini ada pelarut nih, solvent reservoir ya. Ini ya. Nah, kemudian di bagian ini ada pompa pelarut ya. Jadi nanti pelarut ini akan dipompa ke dalam kolom. Ini namanya kolom kompartemen. Kemudian di sini ada autosampler di mana kita menginjeksikan atau memasukkan sampel kita. Ya, misalnya kalau pada susu kita menganalisis kandungan susu, kita larutkan susu itu ya, kita perlakukan dengan metode tertentu. Nah, baru kita masukkan ke sini sampelnya gitu. Nah, nanti sampel ini akan dianalisis di dalam alat ini ya, dengan adanya kolom ini ya. Nah, kemudian akan dideteksi. Nah, ini deteksinya UV Phase Absorbance Detector ya. Detektor absorbansi UV visible. Nanti akan dideteksi dan hasil deteksinya nanti akan keluar melalui komputer ya. Akan kita lihat nanti seperti apa hasil deteksinya ya. Jadi berupa puncak-puncak yang menyatakan itu adalah komponen senyawa atau komponen apa yang terdapat dalam susu itu ya. Misalnya kalau di susu itu ada vitamin A, vitamin B gitu ya. Ada 5 vitamin misalnya, kemudian ada glukosa juga, ada lipid juga misalnya ya. Lipidnya ada 2, glukosanya satu jenis misalnya. Macam-macam ya, ada fruktosa, glukosa. Nah, kalau ada 5 komponen di dalam susu itu yang kita analisis itu, maka nanti akan menghasilkan 5 puncak ya, 5 puncak. Nanti kita lihat puncaknya seperti apa. Ya, jadi hasilnya nanti bisa kita lihat dalam bentuk puncak-puncak ya. Jadi ini adalah gambaran alat HPLC ya. Jadi komponennya itu ada solvent ini pelarut. Jadi pelarutnya disimpan di sini. Kemudian akan dipompa pelarut ini dengan pompa ini, quaternary pump, masuk ke dalam kolom. Ya, kolom. Nah, nanti sampelnya kita masukkan ke sini. Ya. Kemudian dideteksi komponen apa saja yang terdapat di dalam bahan yang kita analisis itu. Dan nanti bisa kita lihat hasilnya di komputer ini ya. Nah, ini alatnya ya. Jadi udah canggih ya, udah otomatis nih ya. Kita hanya perlu menginjeksikan ya, kita pilih pelarutnya apa yang cocok ya.
Karena masing-masing bahan itu beda pelarutnya ya. Untuk menganalisis uh, uh, vitamin A itu larut dalam lemak. Berbeda dengan vitamin B yang larut dalam air gitu ya. Nah, itu beda, pelarutnya beda ya. Pelarutnya beda. Berarti yang kita lakukan, kita memilih pelarut yang sesuai atau yang cocok. Kemudian kita injeksikan sampelnya. Kita injeksikan sampel, kita setting alatnya, udah ya. Setelah itu tinggal kita tunggu hasilnya. Mungkin dalam waktu setengah jam atau 20 menit ya. Pokoknya di sini kita mengoperasikan alatnya ya, mengoperasikan alatnya, kita menginjeksikan sampelnya, dan kita memilih pelarutnya. Ya, tentu saja kita harus tahu ya pelarutnya apa, kemudian bagaimana kondisi yang cocok untuk pemisahan bahan-bahan ini agar teranalisis dengan baik. Nah itu ya ini kita gitu, tugas kita. Jadi kalau bekerjanya sendiri sudah otomatis ya, kita tinggal kalau semuanya sudah cocok, kita tinggal menunggu 20 menit nanti keluar hasilnya ya. Tergantung nanti apakah hasilnya baik atau tidak bagus, apakah bisa dideteksi dengan baik. Nah, itu tergantung dari pemilihan pelarut gitu ya. Ini ya gambaran alatnya. Kemudian ya, ini alat HPLC itu. Nah, ini ya, ini contoh alat yang lain, tapi ini sama-sama HPLC. Jadi kalau alatnya itu tergantung dari mereknya ya. Ini seperti ini contohnya. Tapi ada juga yang seperti ini gitu. Jadi ini adalah reservoir pelarutnya. Ya, jadi pelarutnya diletakkan di sini. Jadi kenapa ada 3 pelarut di sini? Ya, jadi untuk kombinasi kombinasi untuk pemisahan yang baik kita harus mengkombinasikan pelarut ya. Misalnya gabungan antara pelarut polar dan non polar ya. Polar itu apa? Misalnya air, metanol ya. Yang tidak polar apa? Misalnya heksan atau jenis-jenis pelarut yang sifatnya seperti lemak misalnya ya. Ada pelarut yang sifatnya seperti air, ada yang pelarut yang sifatnya seperti lemak. Ya, jadi ada yang larut air, ada yang air dan ada yang pelarut yang tidak larut air. Nah, ini kita kombinasikan agar pemisahannya berjalan dengan baik ya. Karena bahan-bahan kita itu sifatnya itu bukan hanya larut air semua, tidak. Tapi ada juga yang pertengahan, dia bisa tidak larut, tidak terlalu larut dalam air, tidak terlalu larut dalam lemak. Nah, makanya kita kombinasikan pelarut ini, misalnya bisa 2 macam atau 3 macam pelarut ya. Ini alatnya PLC. Nah, ini kolom yang saya katakan tadi ya. Ini adalah kolom. Jadi di mana di kolom ini terjadi pemisahan bahan-bahan yang akan kita analisis ya. Ya, misalnya tadi kalau di susu itu ada vitamin A, vitamin B, ada glukosa misalnya. Saya 3 jenis aja, 3 ini dulu aja. Nah, bagaimana ketiga itu bisa dianalisis, bagaimana ketiga bahan itu bisa dipisahkan. Nah, itu terjadi di sini, di kolom ini ya. Kolom ya, KOLOM kalau bahasa Indonesianya, di kolom. Ya, jadi ini kolomnya panjang seperti ini ya. Jadi pemisahan bahan-bahan itu terjadi di sini ya. Oke, selanjutnya ini juga jenis yang lain, bentuk yang lain ya. Jadi macam-macam bentuknya, tapi komponen atau apa saja yang ada di dalam alat ini sama ya, sama aja. Ya, misalnya ini ada ini kolomnya di sini ya. Kolomnya itu yang panjang ini, jadi kolomnya di luar. Ada juga yang kolomnya di dalam ya.
Kemudian ini ultraviolet detector atau ultraviolet detector. Kemudian ini injection port. Jadi di mana kita bisa menginjeksikan atau memasukkan sampel di sini kita namakan injection port ya. Kita suntikkan sampelnya di sini ya. Nah, kemudian yang ini to pump for gradient emission. Jadi kalau kita menggunakan dua macam pelarut ya, itu kita gunakan dua pompa ya. Jadi pompa untuk pelarut yang pertama, kemudian pompa untuk pelarut yang kedua ya. Jadi eh, pelarutnya dua macam gitu kalau ini gradient emission ini ya. Nah, kemudian ini komputer for control and display. Jadi kalau kita mau menyeting alatnya, jadi di sini ada programnya ya, programnya kita mau setting, misalnya kita running gitu ya. Nah, kita bisa running secara otomatis di sini. Kemudian kita mau atur laju alir pelarutnya ini berapa mililiter per menit, nah bisa kita atur, kita setting, kita masukkan ke program yang ada di komputer ini ya. Kemudian tentu saja kita bisa mendapatkan hasil juga di sini ya, di display ini ya. Hasilnya seperti apa, komponennya apa saja, nah, bisa kita lihat di display ini. Ya, jadi ini HPLC itu ya, kita baca ininya. HPLC is really the automation of traditional liquid chromatography under conditions which provide for enhanced saturation during shorter period of time, utilizing very small particles, small column diameter, and very high fluid pressure. Ya, maksudnya apa? Jadi HPLC ini adalah otomatis ya, otomatis dari kromatografi cair tradisional. Ya, jadi pengembangan dari kromatografi yang tradisional. Jadi ini sudah otomatis ya, sudah pakai mesin gitu. Di bawah kondisi, under condition yang memberikan pemisahan dalam periode waktu yang lebih singkat ya. Jadi keuntungan menggunakan HPLC ini eh, memberikan pemisahan dalam waktu yang lebih singkat. Nah, kalau misalnya kromatografi yang lain, yang tradisional, yang tidak pakai mesin, nah itu butuh waktu misalnya sehari ya, semalaman dari pagi sampai malam ya. Saya pernah melakukan itu ya, jadi saya memisahkan zat-zat apa ya, ini untuk saya dulu menganalisis obat ya, jadi menganalisis misalnya di kandungan tanaman mahoni, kita ingin melihat anti malaria gitu ya, saya pernah lakukan. Nah itu kita harus pisahkan dulu mana yang termasuk anti malaria gitu ya. Nah itu bukan dengan HPLC tapi dengan uh, kromatografi tradisional namanya ya. Jadi kalau ini sudah pakai mesin udah otomatis, tapi kalau yang tradisionalnya juga ada ya. Jadi kita pasang kolomnya gitu ya, kita pasang kolomnya, kita alirkan ke larutnya, kita masukkan silikanya di situ ya. Nah itu tidak otomatis. Nah itu bisa sampai dari pagi sampai besoknya baru saya dapatkan hasilnya ya. Nah, sedangkan HPLC ini hanya butuh waktu kurang lebih setengah jam gitu ya. Jadi betul-betul
waktunya sangat pendek ya, shorter period of time ya, membutuhkan waktu yang tidak lama. Kemudian utilizing very small particle ya, menggunakan partikel-partikel yang lebih kecil ya. Jadi bahan-bahan kita itu partikelnya lebih kecil ya. Kemudian diameter kolom yang kecil, diameter kolom yang kecil dan juga tekanan fluida yang sangat tinggi ya. Jadi tekanan pelarut. Jadi fluida ini yang disebut dengan pelarut ya. Dan tekanan fluida atau pelarut yang sangat tinggi ya. Jadi si alatnya itu sudah otomatis memompa pelarut itu ya. Kita nggak usah masukkan lagi ya, udah otomatis ya. Nah, jadi ini keuntungannya ya, bahwa waktu yang dibutuhkan itu lebih singkat ya, lebih singkat. Jadi kalau analisis di industri makanan misalnya ya, untuk QC, quality control ya, quality control, nah pakai ini aja, pakai HPLC aja, karena waktunya tidak lama ya. Kebayang kalau di industri makanan itu kita lakukan analisis sampai sehari, nah itu pasti akan perusahaannya itu ini ya, memperhitungkan ininya, untung ruginya gitu ya, untung dan rugi, karena kalau dalam waktu yang lama itu pasti yang harusnya bahan makanan itu sudah diproduksi, sudah di packing, tapi ternyata analisisnya lama ya, tentu ya mengurangi keuntungan lah ya ibaratnya. Nah, apa aja yang ada di dalam HPLC itu? Jadi yang di mesin yang tadi itu apa aja yang ada di dalamnya ya? Yang tadi itu saya bilang ini ada pelarutnya, tempat menyimpan pelarutnya atau solvent reservoir tadi. Ya, solvent ini adalah pelarut. Kemudian ini pompa. Ya, jadi secara otomatis pelarut ini akan dipompakan ke sini ya, masuk ke dalam kolom. Ini adalah kolomnya yang biru ini. Nah, jadi ketika kita memasukkan sampel, jadi memasukkannya dengan cara injeksi ya, dengan cara menyuntikkan. Jadi kita masukkan sampel di sini, maka sampel itu akan masuk ke dalam kolom ini ya. Kemudian nanti setelah terjadi pemisahan bahan itu di kolom ini, maka akan dideteksi dengan menggunakan detektor. Nah, setelah dideteksi ini, maka nanti akan kita melihat hasil deteksinya seperti apa, yang berupa data-data itu. Kemudian nanti ini adalah waste atau buangan, di mana pelarut yang keluar dari kolom itu akan dibuang ke dalam suatu tempat pembuangan atau waste itu. Ini adalah komponen HPLC itu ya, komponen HPLC. Jadi prinsip kerjanya kenapa HPLC ini bisa memisahkan bahan-bahan itu ya. Jadi kalau misalnya tadi saya misalkan di susu ada macam-macam bahan, ada glukosa, ada fruktosa, ada lipid ya, ada lemak, ada vitamin. Ya. Bagaimana caranya gitu kan, itu kan satu bahan ya, belum terpisah. Nah, itu nanti dipisahkan di kolom ini ya. Begitu juga dengan yang lain, misalnya sampel kita pada buah misalnya. Ya sama ya, di buah itu juga ada glukosa, ada fruktosa, bahkan ada lipid juga ya, lemak ya. Vitaminnya juga, vitaminnya mungkin lebih dari satu. Nah, bagaimana kolom ini bisa dipisahkan dengan HPLC ini? Nah, itu ada prinsipnya ya, ada metodenya ya. Jadi di dalam kolom
di dalam kolom HPLC itu ada bahan, ya, ada bahan yang namanya stationary phase atau fasa diam, ya, fasa diam atau fasa stasioner, ya, di dalam kolom HPLC itu. Jadi ada dua jenis bahan yang ada di situ. Maksudnya dua jenis yang bisa kita pilih tergantung kita pakainya yang mana, ya. Bukan dua-duanya ada, tapi kita bisa pilih salah satu. Jadi ada yang polar, ya, yang polar atau kita namakan normal phase, fase normal, ya. Itu di dalamnya itu, ya, di dalam kolom yang bersifat polar itu silika, ya. Jadi di situ ada silika atau alumina, ya. Jadi yang bersifat polar itu contohnya silika dan alumina. Nah, ini satu yang namanya normal phase atau kolom polar, ya. Nah, yang lain lagi kolom non-polar atau yang kita namakan reverse phase atau fasa terbalik, ya. Ini terjemahnya fasa terbalik. Nah, isinya itu apa? ODS silika gel, ya. ODS silika gel, kemudian kolom C18 atau kolom C8. Ya, ini C ini dari karbon, ya, karbon. Nah, jadi rantai karbonnya, maksudnya rantai karbonnya ada 18. Kalau C8 ini rantai karbonnya ada 8. Ya, jadi bahan yang terdiri dari rantai karbon C8 dan rantai karbonnya C18, ya. Jadi itu prinsipnya kalau polar itu lebih cenderung larut dengan air, ya. Jadi kita memahaminya seperti itu. Kalau polar ini dia larut dalam air, kalau non polar itu dia larut dalam lemak, ya, dalam minyak atau dalam lemak. Jadi sifatnya seperti itu, ya. Nah, jadi di kolom ini ada bahan-bahan ini, ya, yang bersifat polar dan juga bersifat non polar. Jadi kita bisa pilih salah satu, nggak ada dua-duanya, ya. Misalnya kalau untuk memisahkan apa, kita pilih kolom polar. Untuk memisahkan bahan yang lain, kita pilih non polar, ya. Gitu. Nah, selanjutnya, nah, ya, kita sekarang sedang mempelajari prinsip, ya, bagaimana di kolom itu, di kolom HPLC itu terjadi pemisahan bahan-bahan. Jadi pertama tadi ada fase diam atau stationary phase di dalam kolom. Nah, kemudian mobile phase ini adalah pelarut tadi, ya, pelarut yang kita gunakan itu kita namakan mobile phase atau fasa bergerak, fasa gerak, ya. Mobile itu bergerak, ya. Jadi untuk bisa terpisahkan bahan-bahan itu di dalamnya tadi ada kolom yang fase stasioner dan juga ada pelarut yang kita alirkan ke dalam kolom itu. Nah, untuk pelarutnya apa saja? Nah, kita pilih. Nanti kita pelajari, ya, normal kromatografi, kemudian reverse phase kromatografi. Kita bisa pilih apakah kita memilih metodenya kromatografi normal. Nah, kita lihat lagi kromatografi normal itu yang di dalam kolomnya itu silika, kemudian alumina, ya, silika atau alumina salah satu, ya. Nah, kalau stationary phase-nya ini, nah,
bagaimana dengan mobile phase-nya atau fase geraknya? Nah, fase geraknya yang ini ya, heksan, diklorometan, isopropanol, kemudian metanol. Ya. Nah, kemudian ini increasing strength ya. Jadi kekuatan kepolarannya bertambah ya. Dari nah ini lihat tanda panahnya dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan itu kekuatannya bertambah, artinya kepolarannya bertambah. Ya, yang paling polar yaitu metanol, kemudian di bawahnya isopropanol, di bawahnya diklorometan, selanjutnya di bawahnya heksan ya. Jadi kalau untuk normal kromatografi kita gunakan pelarut-pelarut ini ya, yang kita simpan tadi di reservoir tadi. Nah, bagaimana dengan river phase kromatografi ya? Nah, river phase kromatografi tadi kolomnya itu ini isinya ya. ODS silika gel, kemudian C18 atau C8. Salah satu ya, tidak tiga-tiganya, tapi dipilih gitu. Sebentar ya, saya mau cas dulu laptopnya. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, kalau kolomnya non-polar, maka nanti pelarutnya atau mobile phase-nya itu ini ya, air, kemudian metanol, asetonitril, tetrahidrofuran. Ya, ini adalah increasing strength. Jadi kekuatannya bertambah di sini. Ya. Um, jadi dari yang non, jadi yang polar menjadi non polar ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dalam yang menyebabkan bahan-bahan itu terpisah menjadi komponen-komponennya itu adalah tadi fase gerak dan fase diam, stationary phase dan juga mobile phase. Ya, jadi ibaratnya gini ya. Jadi di dalam jadi dibayangkan gini. Jadi di dalam susu itu ya misalnya atau bahan kita apa eh, itu kan ada macam-macam bahan ya. Dan itu sifatnya beda-beda masing-masing. Ada yang larut air dan ada yang larut lemak. Nah, jadi larutnya itu pun macam-macam. Ada yang sangat larut, ada yang nomor 2 tidak begitu larut misalnya. Nah, ada urutannya gitu ya, ada urutannya. Ada yang larut air, kemudian sedikit tidak larut air, kemudian urutan ketiga tidak larut air, kemudian ada yang tidak larut air sama sekali. Nah, gitu ya, bahan-bahan itu sifatnya seperti itu. Nah, kenapa bisa dipisahkan? Jadi bahan-bahan yang misalnya dalam normal phase tadi atau yang isinya itu adalah polar, polar itu berarti larut air ya, larut air. Nah, kalau ibaratnya kalau dia masuk ke kolom itu, oke, saya ulang lagi nih di sini. Nah, ini adalah di dalamnya ada silika. Nah, bahan-bahan yang larut air itu akan ditahan oleh silika ya di dalam kolom itu. Kan bahan kita ada banyak nih ya, ada tadi glukosa, fruktosa, lipid, vitamin gitu. Nah, kalau yang larut air, misalnya glukosa atau fruktosa misalnya,
itu dia akan ditahan atau dipegang lah ibaratnya ya, dipegang oleh silika ini ya. Jadi dia larut dalam silika, apa ya, dia ditahan oleh silika gitu ya. Nah, tetapi kalau yang tidak ditahan oleh silika, dia akan keluar dari kolom ya. Misalnya kalau vitamin A itu kan dia larut lemak ya, berarti dia tidak terikat di silika ini dan dia akan dibawa oleh fasa gerak ya. Seperti itu cara memisahkannya ya. Jadi nanti dideteksi ya. Jadi bahan-bahan itu beda-beda kelarutannya ya dalam silika ini, kemudian dalam pelarut ini ya, beda-beda kelarutannya atau berbeda-beda ditahannya. Nah, ada yang terikat kuat, ada yang terikat tidak terlalu kuat. Kalau yang tidak terikat kuat oleh silika ini, maka dia akan dibawa oleh pelarut keluar dari kolom. Nah, makanya terpisah ya. Jadi yang satu dipegang atau diikat kuat oleh silika, yang lainnya keluar, yang lainnya eh, tidak terikat gitu. Nah, makanya terpisah kan, gitu ya cara cara kerjanya ya. Nah, kalau ada lima jenis bahan, ada glukosa, ada fruktosa, vitamin, lipid. Vitaminnya ada vitamin A, vitamin B. Ya, itu kekuatan diikat oleh silika ini atau kekuatan ditahan oleh silika ini macam-macam. Ada yang kuat, ada yang tidak terlalu kuat. Jadi ada urutannya ya, ada urutannya. Nah, kalau yang tidak terikat sama sekali, dia akan dibawa oleh si pelarut ini, akan dibawa keluar oleh kolom. Ya, kalau dibawa keluar berarti udah dia terpisah ya. Satu, bahan pertama yang sangat tidak terikat oleh silika ini akan dibawa keluar dari kolom. Ya, urutan kedua, yang mungkin ikatannya tidak oleh silika ini tidak terlalu kuat gitu. Seperti itu ya, jadi akan dibawa lagi untuk urutan kedua akan keluar dari kolom. Begitu seterusnya sampai semua bahan ini, kalau ada 5 jenis eh, bahan yang akan kita analisis di dalam sampel kita itu, maka itu nanti keluarnya berbeda-beda. Ada yang lebih cepat, ada kemudian urutan kedua, ada urutan ketiga, keempat, kelima. Ya. Berarti kalau yang terakhir keluar dari kolom, itu adalah yang sangat terikat kuat dengan silika atau sangat ditahan oleh silika. Karena dia bersifat larut air, jadi silika ini bersifat polar. Ya. Nah, kalau vitamin B atau glukosa, mana yang lebih kuat diikat oleh silika? Ya. Kalau ternyata fruktosa atau glukosa lebih kuat, ya udah, dia akan terakhir keluar dari kolom. Jadi ibaratnya eh, diikat nih, oh yang lain yang nggak diikat boleh keluar. Kemudian urutan kedua siapa, ketiga siapa, gitu ya. Jadi sehingga kelima bahan yang kita analisis itu nanti akan terpisah-pisah, gitu ya. Akan kita bisa analisis, oh ini apa, apakah ini glukosa, fruktosa. Ya, kalau sudah terpisah, tentu saja bisa kita analisis ya. Kalau belum terpisah, belum bisa. Nah, pemisahannya itu terjadi di kolom itu tadi karena ada stationary phase dan juga ada mobile phase ya. Jadi ada yang satu tugasnya mengikat, yang tadi stationary phase, yang satu membawa, ya yang nggak terikat itu akan dibawa keluar dari kolom, akan dideteksi gitu ya. Nah seperti itulah ya cara pemisahan bahan-bahan itu berdasarkan dia lebih larut di mana gitu ya, bersifat sebagai apa, apakah lebih larut dalam air atau lebih larut dalam lemak gitu ya. Nah, kalau yang silika ini dia lebih mengikat bahan-bahan yang larut dalam air. Sedangkan bahan-bahan yang tidak larut dalam air dia akan tidak terikat, dia akan keluar. Ya,
misalnya kalau kita analisis ini vitamin berarti vitamin A misalnya itu akan keluar duluan karena dia bersifat larut lemak ya. Sedangkan vitamin B akan diikat oleh silika ini. Nah, berbeda kerjanya dengan ini nonpolar atau reverse phase. Ini justru yang terikat di kolom itu adalah bahan-bahan yang lebih larut lemak, yang sifatnya lebih larut lemak. Jadi atau sifatnya nonpolar kita katakan ya, nonpolar. Ya, misalnya kalau kita menganalisis lipid atau kita menganalisis vitamin, berarti yang terikat di kolom itu adalah vitamin yang larut lemak, yang sifatnya mirip lemak atau larut lemak. Ya, misalnya vitamin A, B, E, dan K itu akan terikat kuat di dalam kolom. Tetapi yang vitamin B, kemudian C akan keluar dari kolom, gitu ya. Tidak terikat oleh kolom ini, C18 ini misalnya akan dibawa oleh mobile phase ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi nanti kalau vitamin A, D, E, dan K ini macam-macam lagi kekuatan pengikatannya ya. Apakah dia terikat dengan kuat atau sangat tidak kuat atau nomor 2 kuatnya atau nomor 3, nah itu beda-beda lagi. Nah, jadi seperti itu ya, kenapa vitamin-vitamin ini bisa dianalisis, bisa dipisahkan. Gitu ya. Jadi prinsip kerjanya seperti itu. Ya, jadi tidak semerta-merta terpisah begitu saja, tidak ya. Jadi ada yang mengikatnya, ada yang bawa gitu ya. Seperti itu. Nah, ini komponen HPLC, tadi saya sudah terangkan di bagian gambar. Nah, ini adalah reservoir pelarut. Jadi pelarut itu adalah mobile phase yang saya katakan tadi ya. Pelarutnya itu adalah solventnya itu. Nah, jadi ada jenisnya isocratic elution, gradient elution. Nah, kalau isocratic elution dia hanya single solvent ya. Pemisahannya bisa menggunakan satu jenis pelarut, single ya. Tetapi kalau untuk gradient elution, dia menggunakan 2 atau lebih pelarut ya. Jadi untuk bahan-bahan yang banyak ya, itu kan macam-macam kelarutannya ya. Kelarutannya ada yang larut air, ada yang larut lemak. Nah, itu kita mengkombinasikannya agar bisa terpisahkan semuanya itu dengan apa? Ya, dengan gradient elution ini ya. Menggunakan 2 atau lebih pelarut. Bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu ya. Untuk memberikan pemisahan yang lebih baik gitu. Karena bahan-bahan itu macam-macam ininya sifatnya ya. Ada yang sangat larut, ada yang pertengahan larutnya, ada yang sangat tidak larut gitu. Nah, kemudian ini bahan alat-alatnya tadi yang misalnya pompa. Pompa itu tujuannya apa? Untuk memberikan tekanan untuk memompa solvent ke pada sampel. Ya, jadi tujuan pompa itu ya memompa lah ya, memompa, memberikan tekanan untuk mendorong solvent ke sampel. Gitu. Nah, ini pompa memberikan memompa solvent atau memompa pelarut sampai tekanan 4000 C ya, dan dengan laju alir dengan aliran mencapai 10 ml per menit ya. Jadi agar bisa mengalir si solventnya itu, si pelarutnya itu ke dalam kolom tadi, maka dipompa dengan bantuan pompa ini ya, alat HPLC pompa ini
dengan tekanannya sebesar ini dan juga laju alirnya 10 ml per menit ya. Gitu. Nah, laju alirnya ini ini kan ya kita atur nanti, kita setting alatnya gitu. Nah, komponen lainnya sample injection system atau sistem injeksi sampel. Jadi ada dua, siring itu suntikan ya. Suntikan itu ada yang manual atau ada yang auto injektor. Jadi kalau manual berarti kita suntikan secara manual ya. Tapi ada juga yang auto injektor. Jadi kita simpan aja sampelnya di situ, kita letakkan sampelnya, nanti akan akan diambil sendiri oleh uh, alat auto injektor ini, gitu ya. Kita hanya uh, meletakkan botol sampelnya di bagian alatnya itu, nanti akan diambil sendiri oleh auto injektor namanya. Tapi kalau manual ya kita masukkan sendiri sampelnya, gitu ya. Nah ini volume loop-nya. Jadi volume sampelnya itu antara 1 sampai 200 mikroliter ya. Ya, volume loop. Ya, jadi ini volume sampel yang kita masukkan ya. 1 sampai 200 mikroliter ya, sedikit ya sampelnya. Jadi di sini kita nggak perlu banyak-banyak sampel. Ya, jadi sangat-sangat hemat sampel lah ya HPLC ini. Nah, kemudian kolomnya itu jadi kolomnya itu bisa berupa tadi ya. Jadi suatu alat yang panjangnya itu 15 sampai 150 cm. Kemudian diameter sepertinya ini 2 sampai 3 mm. Nah, di dalamnya itu di-pack atau di packing silika, alumina atau selit tadi ya. Jadi kolom ini adalah yang saya lihatkan tadi di sampel di ininya ya, di alatnya itu bahwa kolomnya itu panjangnya segini, diameternya segini ya. Dan di dalamnya itu ada silika gel, ada alumina, ada selit ya. Coba kita lihat lagi bentuk kolomnya. Nah, ini jadi krusial sekali fungsi kolom ini karena di sinilah terjadi pemisahan bahan ya. Nah, ini ya kolom itu tadi ya. Ini kolomnya itu ya. Jadi suatu bahan yang bentuknya panjang ya di dibuat dari bahan stainless steel mungkin ya, stainless steel, sehingga nanti kalau diberikan tekanan dia nggak pecah gitu ya. Jadi stainless steel bahannya di sini, tapi di dalamnya kita beri silika, kita packing ya, kita katakan namanya di packing, artinya kita atur susunannya itu ya. Jadi kerapatannya berapa, nah itu tertentu ya. Kemudian kalau terlalu padat itu dia kurang baik pemisahannya. Begitu juga kalau terlalu tidak padat gitu. Nah, itu kurang baik juga. Jadi kita packing silika atau alumina di dalam kolom ini dengan kepadatan tertentu. Makanya kita namakan kita packing. Ya, karena kalau tidak ini ya tentu tidak tidak bagus pemisahannya. Biasanya ini kolomnya ini sudah di pabrik ya, sudah difabrikasi. Artinya kita pakai aja, kita nggak usah manual packingnya gitu. Misalnya kita pengen kolom silika, ya udah kita beli aja kolom silika. Dari pabriknya sudah di pack ya.
Jadi kita nggak usah repot-repot. Atau kita tadi butuh kolom C18, ya udah kita beli aja kolom C18 gitu. Nah, kemudian ada detektor ya. Setelah dipisahkan dengan baik bahan-bahan kita itu, bagaimana cara dibacanya? Ya, cara dibaca oleh alat ini yaitu oleh detektor. Nah, detektornya apa? Detektornya itu UV visible, kemudian refractive index, fluorescence, evaporative light scattering, kemudian MS, mass spektrometri ya MS ini, spektrometri massa, kemudian diode array detector. Nah, maksudnya detektor ini apa? Nah, bahan-bahan yang sudah terpisahkan tadi, misalnya glukosa, fruktosa, atau vitamin, jadi saya umum secara ini ya, dengan ini ya, karena HPLC ini bisa untuk makro, bisa untuk mikro, ya. Kalau kita ingin menganalisis mikro, ya udah kita inginkan di vitamin gitu atau mineral. Ya. Kita nggak akan tahu kalau itu ada glukosa atau kita itu vitamin A, vitamin C kalau kita nggak kalau nggak ada detektor ini. Nah, detektor ini mendeteksi ya bahwa itu adalah glukosa, itu adalah fruktosa, itu adalah lipid, itu adalah vitamin A, vitamin C. Cara mendeteksinya bagaimana ya? Jadi kita itu kan bahan mati ya, alat mati. Kita kan nggak bisa langsung tahu-tahu oh tercantum aja ini glukosa, ini fruktosa. Ya, maksudnya bagaimana cara berpikirnya gitu? Cara berpikir alat itu sehingga bisa dideteksi nih, ini ada glukosa, ini fruktosa. Nah itu dari detektor ini berdasarkan sifat bahan ya. Misalnya kalau dengan sinar UV visible, bahan ini seperti apa? Apakah bahan ini bisa ditembus cahaya oleh sinar UV visible atau tidak gitu ya. Nah, cara mendeteksinya gitu. Ada yang ditembus secara kuat, ada yang tidak kuat, ada yang sangat tidak ditembus. Nah, itu cara kerjanya dengan detektor UV visible. Ini sinar ya, sinar UV, sinar tampak, sinar visible, sinar tampak. Atau berdasarkan refractive index. Ya, jadi bahan-bahan itu punya refractive index masing-masing. Ya. Nanti coba cari aja apa yang dimaksud dengan refractive index ini. Jadi bahan-bahan itu punya refractive index masing-masing. Ya, seperti bahan itu juga punya titik didih masing-masing atau titik leleh masing-masing. Jadi mendidih pada suhu berapa, meleleh pada suhu berapa. Nah, itu bahan itu beda, beda masing-masing sifatnya. Nah, begitu juga dengan refractive index-nya itu beda-beda bahan itu. Nah, dideteksinya berdasarkan sifat itu ya. Jadi kalau glukosa refraktif refraktif indeksnya beda dengan fruktosa. Refraktif indeks vitamin A beda dengan vitamin C. Nah, makanya bisa dideteksi gitu ya. Kemudian juga fluorescence. Fluorescence-nya bagaimana? Fluoresensinya. Jadi diberikan sinar fluorescence ya. Jadi sifatnya seperti apa? Itu masing-masing ada ya. Jadi ada yang eh, kalau fluorescence ini dia atom-atomnya ya akan mempengaruhi elektron-elektronnya. Ya, jadi kalau bahan-bahan itu punya masing-masing elektron, punya masing-masing atom dengan jumlah yang berbeda kan? Glukosa beda dengan fruktosa. Jadi setelah ditembakkan dengan sinar fluorescence ini beda sifatnya gitu ya. Nanti bisa dideteksi. Oh, ternyata kalau yang memberikan
eh, deteksi seperti ini glukosa, gitu. Ini fruktosa, beda-beda ya. Nah ini cara-cara mendeteksi gitu ya, diode array detektor dan sebagainya. Jadi deteksinya itu berdasarkan sifat kimia bahan itu ya, sifat kimia bahan itu. Jadi bahan itu ada yang atom-atomnya jumlahnya beda, elektronnya beda, nah, menyebabkan dia refraktif indeksnya juga berbeda. Eh, Daya tembus dengan sinar UV visible-nya juga beda ya. Jadi cara mendeteksinya gitu. Karena bahan-bahan itu diciptakan berbeda ya. Seperti itu. Nah, kita bisa mendeteksi eh, yang mendidih di suhu 100 itu apa? Itu air dan bukan yang lain, bukan lemak, bukan minyak misalnya ya. Seperti itulah ya dari sifat bahannya. Ya, seperti itu. Jadi eh, bahan vitamin A misalnya kalau deteksinya dari sifat bahan dari titik didihnya ya vitamin A mendidih pada suhu berapa atau meleleh pada suhu berapa itu beda dengan vitamin C misalnya. Nah, itu mendeteksinya dengan cara seperti itu alatnya gitu ya. Jadi nggak langsung tiba-tiba oh tahu ini glukosa, ini fruktosa, tidak seperti itu ya. Nah, kemudian di data processing, jadi kalau sudah didapatkan, nah ini udah gampang ya, tadi udah terjadi pemisahan, kemudian sudah dideteksi, ya udah kita tinggal baca hasilnya, ini apa, gitu ya. Nah, kemudian using specific software that is connected to HPLC machine ya. Jadi memproses datanya menggunakan software yang spesifik yang terkoneksi dengan mesin HPLC. Kemudian memberikan informasi dari mesin HPLC dan dipresentasikan dalam bentuk grafik ya. Diberikan dalam bentuk graf ya. Nah, graf atau grafik ini mendeskripsikan tentang data kualitatif. Jadi yang kita dapatkan informasi dari datanya HPLC ini adalah nanti retention time, ya waktu retensi, dan juga quantitative data, area under curve, ya. Nanti kita lihat bagaimana interpretasinya. Jadi hasil yang kita dapatkan dari HPLC ini bisa kualitatif. Kualitatif itu kita ingin tahu ini eh, apa? Apakah ini vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, atau apa? Itu secara kualitatif. Dan juga kalau secara kuantitatif, kita bisa tahu kadarnya. Kadar vitamin A jumlahnya berapa mikrogram per mililiter, vitamin D berapa mikrogram per mililiter, itu bisa kita dapatkan dua data ini dari HPLC. Ya. Pertama kita tahu ini bahannya apa, yang kedua kita tahu jumlahnya berapa dari HPLC ini. Ya. Nah, aplikasinya HPLC ini di pharmaceutical industry, di industri farmasi mengontrol stabilitas obat, kemudian mengkuantiti, menentukan jumlah drug ya untuk dosis, contohnya paracetamol dalam Panadol ya. Jadi kalau kita ingin tahu berapa jumlah paracetamol dalam Panadol ya bisa menggunakan HPLC. Kemudian juga kalau kita ingin menganalisis obat obat dalam urin, dalam darah gitu. Misalnya untuk deteksi apa namanya kalau di apa sih yang narkoba itu ya, yang narkoba itu. Nah, kita bisa deteksi jenis-jenis bahan apa narkoba misalnya yang ada di darah, di urin misalnya. Kalau kita ingin mengetahui seseorang itu apakah mengkonsumsi narkoba, nah itu biasa di kepolisian ya, itu pakai alat ini ya. Kemudian analisis natural contamination, yaitu menganalisis kontaminasi alam
contohnya apakah di air laut itu ada merkuri, ada fenol, ada bahan berbahaya misalnya ya, atau di air minum apakah ada logam-logam yang membahayakan kesehatan. Nah, itu bisa dengan HPLC ini. Kemudian tadi forensik test ya, menentukan steroid dalam darah, dalam urin atau dalam keringat ya. Misalnya untuk deteksi narkoba tadi. Kemudian untuk mendeteksi obat psikotropika di dalam plasma darah ya. Kemudian untuk clinical test memonitoring pasien berpenyakit ini, sirosis hepatik, terhadap aquaporin 2 dalam urin ya. Jadi untuk medis nih ya, untuk medis apakah pasien dengan penyakit ini sensitif terhadap obat ini atau obat itu ya. Nah, kemudian ini food and essence manufacture. Jadi pada produksi atau pabrik makanan dan juga essence ya, misalnya zat warna mungkin atau aroma gitu ya. Nah, contohnya apa? Analisis sweetener pada fruit juice. Analisis pemanis pada jus buah misalnya ya. Kita ingin mengetahui apakah jus buah ini ada pemanis buatannya enggak gitu ya, ada sakarin atau apa. Nah, itu bisa kita analisis. Atau gula misalnya ya. Kemudian preservative analysis in sausage ya. Analisis pengawet pada sosis misalnya ya. Misalnya pengawet itu bahannya apa? BHT, PHA misalnya ya. Apa ya gitu. Nah, itu kita bisa analisis ya bahan pengawetnya pada misalnya pada sosis atau pada bakso misalnya ya. Misalnya boraks pada bakso gitu. Semua bahan-bahan ini bisa dianalisis dengan HPLC. Ya. Termasuk tadi kalau kita ingin menganalisis zat gizi mikro tadi ya, analisis vitamin atau mineral, ya, termasuk di dalamnya. Oke, ini ada berapa slide lagi. Nah, ini kerugian keuntungannya ya. Nah, ini dibaca saja faktor-faktor yang mempengaruhi performance dari HPLC ini ya. Bagaimana agar si HPLC ini bekerja dengan baik ya. Diperhatikan pump pressure-nya, diperhatikan diameter kolomnya, diperhatikan sample size-nya. Ini juga berpengaruh ya. Jadi kalau bahan kita itu tidak kita haluskan, nah itu tidak akan mudah terdeteksi ya, tidak akan mudah dianalisis gitu. Kemudian temperatur, kemudian polaritas sampel, solvent dan juga kolomnya ya. Nah, keuntungannya menggunakan HPLC ini kita hanya membutuhkan sampel yang sedikit dengan akurasi dan presisi yang tinggi ya. Sampelnya sedikit tapi hasilnya bisa terdeteksi dengan baik gitu ya. Sedikit saja tapi kita udah bisa dapat hasilnya. Jadi sensitif sekali alat ini gitu ya. Jadi kita nggak usah perlu banyak-banyak sampel ya. Misalnya kalau menganalisis vitamin dalam darah misalnya ya, kita ingin tahu dalam peredaran darah kita itu ada vitamin apa atau dalam makanan kita itu ada vitamin apa. Nah, kalau jumlahnya sedikit itu bisa terdeteksi ya. Tapi sebetulnya jumlah vitamin itu kan kita tidak tahu sedikit atau banyak ya. Nah, bagaimana kalau yang sedikit apakah bisa terdeteksi? Nah, ternyata bisa ya, bisa terdeteksi. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak sampel agar bisa terdeteksi. Nah, kemudian non-destructive sample during operation. Jadi sampelnya itu nggak dipecah gitu ya di alatnya ini.
di alat HPLC ini kalau kita ingin menampung sampelnya, ya kita ingin menampung glukosa itu nanti bisa. Kita menampung glukosa, kita menampung vitamin A, vitamin D, itu bisa. Tapi nanti alatnya harus dihubungkan lagi dengan apa, gitu ya. Seperti itu. Kita ingin mengetahui bahan ini kita belum tahu apa, misalnya. Misalnya kalau untuk obat-obatan ya, obat-obatan untuk penemuan obat misalnya. Nah, kita nggak tahu ini apa, gitu ya, atau kita bahan dalam makanan itu kita nggak tahu apa. Nah itu bisa kita tampung, kita analisis selanjutnya. Kita tentukan struktur kimianya, bisa ya dengan HPLC ini, karena dia bersifat non-destruktif. Jadi artinya dia tidak pecah, dia tidak merubah struktur kimia dari bahan itu, ya. Jadi kalau kita nanti mau menganalisis, mau menampung dan menganalisis itu bisa, ya. Terutama untuk bahan-bahan yang kita nggak tahu apa, ya. Misalnya untuk pemanis atau bahan pengawet tertentu itu kan banyak macamnya ya, banyak yang belum ditemukan orang misalnya ya. Saya sampel dari luar negeri, pengawet misalnya yang tidak ada di Indonesia misalnya, nah itu bisa kita analisis dengan HPLC. Nah, disadvantage-nya atau kerugiannya menggunakan alat ini itu membutuhkan skill untuk merunning instrumennya ya. Jadi kita butuh skill, artinya keterampilan untuk menjalankan instrumen ini ya. Kemudian solvent consuming, ya dia membutuhkan banyak pelarut ya, banyak pelarut. Tapi ya kita harus menyediakan macam banyak pelarut, misalnya sampai berapa liter gitu ya. Mungkin sampai 3 liter, 5 liter gitu untuk satu pelarut gitu ya. Nah, nanti hasilnya akan kita lihat seperti ini ya. Ini misalnya kita lihat ini yang pertama. Ini ada 4 kromatogram yang berbeda ya. Nah, kita lihat yang pertama ini. Jadi ini di bawahnya ada time dalam kurung menit. Ini dalam bahasa Inggris menit ya. Jadi ini adalah waktu retensinya. Dan ini adalah absorban pada panjang gelombang 220 nanometer ya. Jadi grafiknya berbentuknya seperti ini. Jadi pada sumbu di bawahnya pada sumbu X-nya itu menyatakan waktu, time, dalam kurung menit. Sedangkan pada sumbu Y-nya itu menyatakan absorbansi pada panjang gelombang 220 nanometer. Di sini ada 3 puncak ya, ada 3 puncak. Puncak 1, puncak 2, puncak 3. Nah, ini berarti di sini ada 3 komponen ya. Ini secara umum kalau ada 3 puncak berarti ada 3 komponen. Ya, kalau misalnya baik berarti ada 3 komponen. Kita nanti akan kita analisis apakah komponen ini misalnya vitamin atau glukosa atau fruktosa atau apa. Itu bisa kita lihat berdasarkan waktu retensinya ya. Misalnya yang keluar pada 5 menit itu misalnya adalah vitamin A misalnya ya. Jadi kita mendeteksinya itu berdasarkan waktu retensinya ini. Misalnya kalau yang keluar pada waktu 10 menit itu berapa, pada 3 menit itu apa ya. Kita melihatnya dari situ ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini ya, ini ada bermacam puncak. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini puncak 1, ini puncak selanjutnya. Kalau misalnya secara umum, kalau pemisahannya baik, kalau ada 5 puncak ya itu 5 komponen, ya 5 komponen bahan, gitu ya. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat ada berapa jumlah komponen bahan dalam bahan sampel kita, ya
kita lihatnya dari puncak ini ya. Nah, itu yang bisa kita lihat dari hasilnya kromatogram ini ya. Nah, pertama kita tahu ini apa dari waktu retensinya. Misalnya kalau ini waktu retensinya berapa, berarti komponennya fruktosa misalnya ya. Kalau ini waktu retensinya 5 menit, misalnya glukosa misalnya. Kemudian kita lihat juga ini ya, jadi puncaknya itu berbentuk segitiga ya, segitiga. Kalau semakin luas puncaknya ini atau semakin tinggi ya, itu berarti kandungan atau jumlahnya di dalam sampel kita itu lebih banyak dibandingkan puncaknya yang sedikit ya, yang luas areanya ini tidak terlalu luas gitu ya. Nah, misalnya kalau ini kan yang tinggi ini kan luas areanya lebih besar dibandingkan puncak yang ini yang luas areanya lebih kecil. Nah, berarti eh, jumlah atau kuantitasnya di dalam sampel kita itu pun jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang ini gitu ya. Nah, jadi informasi ini bisa kita dapatkan dari HPLC. Jadi berapa kadar atau kandungan atau jumlahnya di dalam sampel kita. Dan yang kedua adalah itu apa gitu ya? Apakah itu vitamin A, vitamin B, vitamin C? Itu bisa kita analisis. Ya. Untuk bahan yang tidak kita ketahui sama sekali itu bisa. Ya, kita nggak tahu nih bahan kita ini ada vitamin apa. Itu bisa ya, bisa kita lakukan analisis di sini ya dengan HPLC ini. Oke, itu yang kita dapatkan ya informasinya. Jadi kalau kita mau menentukan berapa vitamin A di dalam wortel misalnya, di dalam tanaman wortel atau sayuran wortel, kita bisa pakai ini ya. Kita bisa tentukan jumlahnya berapa. Atau kita nggak tahu di dalam sayuran kol itu ada vitamin apa saja. Ya, kita nggak tahu nih ya. Nah, itu bisa kita analisis. Nanti bisa ketahuan ini vitamin A, vitamin B, atau vitamin apa. Gitu. Atau mineralnya, apakah mengandung kalsium atau iodium, gitu ya. Bisa ya dengan HPLC ini. Oke, itu ya tadi informasi yang kita dapatkan. Ini sebenarnya sudah selesai untuk slide-nya ya. Terakhir ini, jadi yang kita dapatkan tadi adalah waktu retensi. Dari grafiknya itu, retention time itu, apa yang menyatakan waktu retensi itu adalah solut ini zat terlarut atau bahan kita tadi yang terlarut itu ya, yang diambil atau dibawa pada waktu antara waktu injeksi dan waktu elusi dari peak maksimum. Nah, maksudnya apa? Coba ya kita lihat. Nah, misalnya ini sampelnya ini, ya kita lihat yang ini. Biar jelas saya tanya pointernya. Nah, misalnya komponen 4 ini misalnya apa ya? Glukosa misalnya. Itu waktu retensinya misalnya 5 menit. Nah, artinya apa 5 menit ini? Artinya dari waktu pertama, dari waktu kita menginjeksikan sampai dia keluar dari kolom itu, sampai dia dideteksi itu, dia butuh waktu 5 menit gitu ya. Seperti itu. Nah, kenapa ini ada yang waktunya lebih cepat? Misalnya 3 menit, ini 5 menit, ini 12 menit misalnya. Kenapa ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat? Nah, itu tergantung dari terikatnya ke silika tadi ya, ke kolom itu yang berisi silika tadi. Ya. Jadi kalau yang dia keluar duluan atau yang terdeteksi duluan ini berarti dia lebih tidak terikat oleh kolom. Ya. Dia akan dibawa keluar oleh
mobile phase atau fasa gerak. Ya, jadi dia akan keluar duluan dari kolom karena sifatnya itu tadi tidak terikat oleh silika, gitu ya. Nah, begitu juga untuk yang puncak ini berarti dia eh, setelah ini keluar, ini dilepaskan. Ini juga terikat tapi tidak terlalu kuat ikatannya. Begitu juga seterusnya ya. Ini juga terikat tapi tidak terlalu kuat ya. Nah, yang terakhir ini kenapa dia lama keluarnya, misalnya dalam waktu 12 menit, retention time-nya 12 menit di sini, karena dia sangat terikat kuat. Dia sangat, misalnya kalau dia bersifat uh, polar itu dengan silika tadi dia akan diikat kuat ya. Misalnya fruktosa, glukosa itu uh, akan terikat kuat, uh, lebih kuat diikat oleh silika ya karena sifatnya itu. Sedangkan kalau vitamin-vitamin misalnya vitamin B, vitamin C itu akan diikat lebih kuat oleh silika. Jadi kalau kita menganalisis tiga vitamin di sini, vitamin A, B, dan C, ya yang pasti kalau pakai kolom silika, itu vitamin A akan keluar duluan, ya karena silika ini, karena vitamin A ini tidak diikat kuat oleh silika, ya karena kalau vitamin A dia kan larut lemak, ya. Sedangkan yang diikat oleh silika ini adalah bahan-bahan yang bersifat larut air. Ya. Jadi seperti itu ya cara kerja HPLC ini gitu ya, dan kromatografi secara umum ya. Hanya keuntungannya HPLC ini uh, otomatis dan juga liquid ya, liquid. Jadi HPLC ini kepanjangannya High Performance Liquid Chromatography. Jadi memakai pelarutnya liquid ya. Nanti ada GC, gas chromatography, berarti pelarutnya atau pembawanya itu adalah gas gitu ya. Jadi ini liquid ya, solventnya tadi. Oke, mungkin itu untuk HPLC. Dari kalian ada yang tanyakan dulu penjelasan saya kalau ada yang belum jelas. Kita sampai jam berapa ya untuk mata kuliah hari ini? Di jadwal jam 11:30, Ibu. Oke. Berapa SKS? Berapa SKS? 3 SKS, Ibu. Oh, 3 SKS. Oke. Baik-baik. Berarti masih ada 1 jam lagi. Kalau gitu kita bisa masuk ke ini ya. Masuk ke jurnalnya ya. Aplikasinya HPLC ini. Oke. Baik. Jadi begitu ya. Jadi bagaimana kita menganalisis bahan dengan HPLC? Berarti cara kerja HPLC-nya seperti itu tadi. Dan hasil yang kita dapatkan itu seperti ini dalam bentuk puncak-puncak atau grafik, di mana kalau ada 5 puncak itu umumnya 5 komponen kalau pemisahnya bagus ya. Tapi bisa jadi pemisahnya tidak bagus. Misalnya kalau satu puncak ini masih gabungan misalnya, belum terpisah dengan baik. Nah, itu kita bisa variasikan lagi misalnya pelarutnya apa gitu ya. Itu ya tantangan kita ya di bidang makanan atau di bidang obat atau di bidang analisis yang lain. Nah, kita pilih pelarut yang cocok agar kita bisa analisis nih masing-masing ya. Kalau kita ingin menganalisis semuanya, nah itu tantangan lagi. Kita ingin mengambil semua bahan itu, misalnya kalau di kol, di tanaman kol itu ada berapa vitamin, kita mau mencari tahu semuanya. Nah itu berarti kita harus bisa memisahkan bahan-bahan itu dengan baik, tadi ya dengan memilih pelarut yang cocok. Kemudian kalau kita target kita hanya ingin melihat vitamin A saja, kita nggak peduli bahan yang lainnya nih. Kita hanya ingin melihat berapa kadar vitamin A pada sayuran atau buah kita atau pada makanan kita. Nah, itu kita lihat aja targetnya. Misalnya kalau di waktu retensi 5 misalnya, vitamin A itu misalnya ya, kita sudah tahu
memiliki puncak di waktu retensi 5 menit. Nah, seperti itu. Nah, berarti kita hanya ingin melihat puncak di 5 menit ini ada atau tidak, gitu ya. Berarti kalau ada di puncak 5 menit ini, ada puncak di waktu retensi 5 menit, berarti vitamin A-nya ada. Nah, pokoknya itu aja. Kita hanya ingin melihat vitamin A-nya saja, misalnya ya. Kita nggak perlu vitamin lainnya tuh, kita nggak perlu tahu misalnya. Nah, seperti itu caranya ya. Atau misalnya vitamin B di puncak 12 menit misalnya. Kita hanya ingin melihat, oh ternyata di bahan kita, di sayuran kita ada vitamin B gitu. Kalau dia ada puncak. Nah, berapa jumlah vitamin B-nya? Nah, kita hitung aja luas segitiga ya. Jadi kalau puncaknya ini luas segitiga itu kalau kita pelajari dulu di SD, alas kali setengah tinggi ya. Seperti itu luas segitiga. Nah, itu cara manualnya. Alas ini berapa sentimeter panjangnya, kemudian tingginya nih berapa sentimeter. Kita berikan luas sama dengan alas kali setengah tinggi ya. Seperti kita belajar dulu luas lingkaran, bagaimana luas segitiga, bagaimana cara carinya gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau semakin luas ya berarti bisa kita tentukan kadarnya gitu ya, berapa gitu. Oke, kalau ada waktu nanti kita menentukan kadar ya, menentukan kadar. Ya seperti itu. Tapi kalau di alat, kita kan harus tahu cara manualnya ya, bagaimana cara carinya gitu. Jadi pakai luas segitiga. Nah, tapi kalau di alat ini kan sudah otomatis, kita nggak perlu hitung secara manual lagi ya, berapa luas segitiganya, berapa luas puncak A, puncak B. Nah itu sudah langsung keluar gitu ya, sudah langsung dihitung oleh alatnya ini karena sudah terprogram dengan komputer gitu ya. Tapi kalau cara menghitung manualnya seperti itu. Oke, seperti ini kita menentukan kadar ya. Kalau saya lihat file saya dulu, bentar. Bentar ya, saya stop dulu presentasinya. Ya. Nanti coba dibaca dulu ya sebentar jurnalnya. Jadi kita akan melihat bagaimana analisis zat gizi kita, vitamin A, vitamin B ya di jurnalnya itu dengan HPLC. Jadi aplikasinya seperti apa ya. Jadi kita nggak tahu-tahu vegetable kita itu, sayuran kita itu kita masukkan aja ke alatnya, enggak. Kita harus giling dulu ya, tumbuk dulu sampai halus. Nah, seperti itu. Oke, sebentar saya cari dulu file yang untuk penentuan kadar ya.
Nah, kita mau lihat dulu bagaimana mengoperasikan alatnya ya. Ini saya ada satu video. Ya, ini bagaimana menginjeksikan sampel ke alatnya. Oke, ini biar cepat saya inikan aja, nggak saya inikan suaranya. Nah, jadi ini adalah alat HPLC itu ya. HPLC-nya, nah ini ada tombol-tombolnya. Nah, ini adalah kolom ya, kolomnya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Nah, ini kolomnya. Ini adalah kolomnya. Nah, ini adalah injeksinya ya. Jadi berbentuk suntikan ya, suntikan. Jadi ke cara kita masukkan sampelnya nanti kita suntikkan ya. Ini adalah kolomnya. Kebetulan kolomnya di luar, ada juga yang di dalam gitu ya. Nah, jadi ini alatnya ada detektor, ada pompa di dalamnya ya. Nah, ini adalah untuk menginjeksikannya ya. Jadi ini adalah lubang untuk menginjeksikan sampel ya. Jadi kita setting dulu. Eh, nah, ini nanti runningnya dan juga eh, keluar datanya ya di sini. Ya, jadi alat seperti ini. Jadi ini ada tempat pelarutnya seperti itu. Nah, ini sebelum kita masukkan sampel kita, kita bilas dulu ya siringnya ini dengan eh, aqua bidas ya untuk membersihkan. Nah, seperti begitu ya cara kita bilas dulu 3 kali mungkin ya. Nah, baru kemudian kita masukkan sampel kita ya. Nah, cara memasukkan sampelnya seperti itu. Kita bilas dulu ya dengan sampel. Kemudian ini adalah injektornya, di mana kita setting load misalnya ya, kita putar katupnya ke bagian load ini ya. Nah, ini kita tarik sampelnya gitu, kita masukkan ke siring. Ini 20 mikroliter ya, kita bisa lihat skalanya di situ. Nah, baru kita masukkan ke bagian injektornya itu. Nah, lalu kita suntikkan seperti itu ya. Nah, siringnya ini khusus ya dari pabrik HPLC ini, jadi nggak siring sembarangan ya. Itu kurang lebih kita menyuntikkan menyuntikkan sampel ke alat. Ya, kemudian setelah
Ya, tadi udah kita running ya. Kita tekan tombol running seperti itu. Lalu nanti 20 menit itu bisa keluar hasilnya ya. Setelah berapa lama kita tunggu, kita tekan tombol running seperti itu. Nah, nanti akan keluar hasilnya ya di sini. Nah, ini menentukan alatnya sudah bekerja, running ya, running. Nah, nanti akan keluar hasilnya ya. Apa namanya? Kromatogramnya di situ. Sudah di print ya. Nah, jadi seperti itu ya, hanya butuh waktu 20 menit kita tunggu misalnya atau setengah jam, tergantung bahan yang kita masukkan itu sedikit atau banyak ya. Oke, itu kurang lebih ya ini HPLC. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana hmm, kita menentukan kadar ya. Oke, sebentar saya cari dulu. Nah, ini ya. Ya, untuk kita bisa mengetahui bahan apa yang ada dalam sampel kita itu, kita perlu standar ya. Larutan standar namanya. Larutan standar di mana misalnya kita ingin mengetahui apakah di dalam sampel kita itu ada glukosa atau sukrosa, ya. Atau kita contohkan, kalau di sini contohnya glukosa dan sukrosa, tapi bisa juga vitamin A atau vitamin D atau vitamin apa, ya. Nah, itu kita masukkan, kita suntikan larutan standarnya, ternyata waktu retensinya 5 menit, ya. Ternyata ada puncak di glukosa, di standar glukosa di waktu retensi 5 menit. Berarti ini adalah standar glukosa. Berarti ini adalah bahan glukosa. Jadi standar itu adalah hanya satu jenis bahan murni saja ya. Jadi bahan murni saja yang kita suntikkan di sini ya. Jadi kita caranya kita suntikan standar dulu, nanti keluar hasil. Kemudian kita suntikan standar yang lain, misalnya sukrosa, dan keluar hasilnya. Baru nanti selanjutnya sampel yang kita suntikkan atau kita masukkan ya. Caranya seperti itu. Nah, misalnya untuk standar glukosa, jadi hanya ada di standar ini zat murni glukosa saja, tidak ada bahan-bahan lain ya. Jadi standar itu adalah zat murninya yang sudah kita dapatkan dari pabrik ya. Kita beli misalnya hanya mengandung satu glukosa saja. Nah, itu misalnya menghasilkan puncak di waktu 5 menit. Ya, sedangkan standar yang lain itu adalah sukrosa, itu di waktu retensi 8 menit. Ada puncak di waktu retensi 8 menit. Di standar ya. Ini kurva standar, ini kurva standar sukrosa. Ini kurva standar glukosa. Kemudian kita ingin mengetahui apakah sampel kita, unknown sampel ini mengandung glukosa atau sukrosa. Ya, apakah kita ingin tahu apakah di sampel kita ada glukosa atau sukrosa. Nah, kita injekkan sampel kita suntikan sampel, dan ternyata hasilnya seperti ini misalnya ya. Oke, sekarang saya tanya, kira-kira di sampel kita ini ada glukosa dan sukrosa tidak di sini? Apakah glukosa ada, apakah sukrosa ada tidak di sampel ini? Oke, ada yang bisa jawab? Ada glukosa bukan, Bu? Ada glukosa.
Oke, sekarang ada sukrosa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke, nah sudah paham ya maksudnya ya? Oke, ternyata di sampel kita ini glukosanya ada, tapi sukrosanya tidak ada. Oke, tadi temennya sudah menjawab, berarti sudah paham. Dari mana kita tahu di sampel kita ada glukosa? Karena dari sini standar glukosanya itu puncak di 5 menit. Sedangkan di sampel kita juga ada puncak di 5 menit ya di sini. Berarti ini adalah komponen atau bahan kita itu mengandung glukosa ya. Tetapi sukrosa tidak ada di sini karena apa? Tidak ada puncak di 8 menit ya. Jadi sukrosa itu kalau di standarnya itu 8 menitnya ada puncak. Nah, tapi di sini tidak ada puncak ya di 8 menit ini. Berarti tidak ada sukrosa di sini ya. Nah, jadi kita hanya ingin mengetahui ada atau tidak glukosa dan sukrosa. Kita berikan dua standar ini. Artinya kita injekkan dulu standar yang lain gitu ya. Ternyata di sini tidak ada sukrosa karena tidak ada puncak di 8 menit. Nah, ini puncak apa? Dan ini misalnya yang tidak terdeteksi ini puncak apa? Kita cari lagi standar yang lain yang menyatakan kira-kira itu puncak apa gitu ya. Seperti itu kita melihatnya ya. Nah, itu cara kita mengetahui apakah di sampel kita itu ada bahan tertentu atau tidak ya. Sama halnya dengan vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin B1, B2. Kita harus punya standar untuk vitamin B1, B2, A, dan C ya. Biar kita tahu puncaknya muncul di waktu retensi berapa ya. Seperti itu cara analisis kualitatifnya. Nah, sedangkan secara analisis kuantitatif kita ingin tahu berapa jumlah glukosa ini di dalam sampel kita. Kita lanjut lagi. Ya, nah ini tadi puncak glukosa ya. Nah, ini tidak ada puncak sukrosa di sini ya, berarti tidak ada sukrosa di sini di sampel. Oke, ini ditambahkan lagi ini unknown peak, peak yang tidak diketahui dan peak yang tidak diketahui. Agar kita bisa mengetahui peak ini apa, kita masukkan standar yang lain yang kira-kira ini apa, gitu ya. Kemudian, nah, finding concentration, menentukan konsentrasi pada sampel kita. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita ingin mengetahui berapa jumlah glukosa di sampel kita harus menyuntikkan standar glukosa dengan berbagai macam konsentrasi, ya. Nah, misalnya di sini, di grafik pertama atau kromatogram pertama, glukosa yang kita injekkan itu sebanyak 10 milimolar, ya. 10 milimolar, ternyata puncaknya itu luasnya seperti ini, ya. Nanti dihitung luasnya misalnya oleh komputer atau cara menghitung manualnya tadi luas segitiga ini berapa. Kalau 10 milimolar berarti luasnya seperti ini. Kalau kita masukkan standar glukosa 20 milimolar, luas puncaknya lebih besar lagi ya, lebih besar lagi. Nah, taruhlah ini misalnya ya, taruhlah ini 10 cm persegi luasnya ya, luas puncaknya. Sedangkan luas ini, luas areanya atau luas puncaknya ini 20 meter, 20 cm persegi untuk 20 milimolar glukosa. Sedangkan kalau kita suntikkan glukosa 30 milimolar, ternyata luas area atau luas puncaknya lebih besar lagi atau lebih tinggi lagi. Taruhlah 30 cm persegi ya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan konsentrasi glukosa dalam sampel kita? Jadi with increase in concentration the area under the curve increase ya.
Jadi meningkatnya konsentrasi, meningkat juga area di bawah kurva ini ya. Jadi ini kurvanya kecil, berarti konsentrasinya kecil. Luas area kurvanya besar, berarti besar. Ini lebih besar lagi, gitu ya. Nah, kemudian, nah ternyata kita dapatkan tadi kurva kita seperti ini dan terhitung luas puncaknya berapa ya misalnya. Jadi caranya kita tentukan saja area luas ini berapa di sampel kita ya. Misalnya kalau luas area misalnya kalau luas area puncak glukosa kita di 5 menit ini adalah 20 cm persegi, berarti konsentrasi atau jumlahnya 20 milimolar ya. Nah, kalau misalnya di sini ternyata 50 cm persegi, nah coba siapa ada yang tahu? Kalau luas areanya di sini 50 cm persegi, berapa konsentrasi glukosa kita di sampel kita ini? Ada yang bisa menjawab? Kalau misalnya di sini 50 cm persegi luas areanya, berarti berapa konsentrasi glukosanya? Ada yang mau jawab? Siapa? Viola coba jawab. Ada bisa? Ya, sebanding ya, sebanding. Kalau 10 cm persegi berarti 10 milimolar. Kalau 20 cm persegi berarti 20 milimolar. Kalau 30 cm persegi berarti 30 milimolar. Nah, kalau ini 50 cm persegi berarti 50 milimolar ya. Jadi kita menentukan berapa jumlah glukosa kita itu di sini dengan bantuan ini ya, dengan bantuan berbagai standar ini ya. Jadi glukosa murninya kita suntikan dulu sebanyak 10 milimolar yang sudah kita ketahui nih, yang sudah kita ukur, yang sudah kita ketahui, kita injekkan ya. Kita dapat luas areanya 10 cm persegi misalnya ya. Begitu juga dengan standar yang sudah kita tentukan 20 milimolar ternyata 20 cm persegi. Nah, bagaimana kalau dengan sampel kita yang ternyata luas areanya 5 kali lipatnya dari ini misalnya ya. 5 kali lipatnya dari kromatogram yang pertama. Berarti jumlah sampelnya atau jumlah glukosanya juga 5 kali konsentrasi ini gitu ya. Berarti 5 kali jumlah 10 milimolar, berarti 50 milimolar ya. Jadi caranya begitu kita menentukan. Jadi kita harus sedia standar ya, namanya larutan standar, di mana ini adalah larutan standar itu adalah glukosa yang sudah murni, yang murni. Dari mana kita mendapatkan glukosa murni ini? Ya dari kita beli ya, kita dari pabrik bahan kimia gitu, yang misalnya kalau di Jakarta apa namanya Beratacocem atau apa cem gitu ya, kita beli standar glukosa. Nah, nanti kita buat aja untuk 10 milimolar ini kita timbang berapa, kita larutkan berapa, kita suntikan, ternyata luasnya segini gitu. Nanti kita bandingkan dengan sampel kita, kalau 5 kali luas puncaknya ini berarti konsentrasinya juga 5 kali. Kalau 4 kali luas puncaknya atau luas areanya berarti juga 4 kali 4 kali konsentrasinya seperti itu. Jadi seperti gitu ya cara kita menentukan konsentrasi atau kadarnya ya. Konsentrasi atau kadarnya itu sama ya. Konsentrasi sama dengan kadar. Seperti itu ya. Jadi harus punya standar ya. Nah, untuk yang tadi, untuk menentukan apakah ada glukosa atau tidak, ya kita lihat dari waktu retensinya ya.
ada puncak di 5 menit. Berarti di sampel kita kalau ada puncak di 5 menit, berarti kita memprediksi atau menduga di situ glukosa. Di puncak 5 menit ini adalah glukosa. Gitu. Oke. Saya kira paham ya bagaimana cara kerja HPLC ini dan bagaimana kita menganalisis data gitu hasil baik itu kita menentukan bahannya apa, zat gizi kita itu apa, dan juga kadarnya berapa. Nah itu caranya seperti itu. Nah, kemudian kita akan lihat ya ini kita lihat dulu pendahuluannya ya vitamin ini. Biar kita ada bayangan nih, bagaimana kita mengukur atau menentukan vitamin dalam bahan-bahan kita, bahan-bahan makanan ya. Mungkin tidak semuanya akan kita bahas hari ini, nanti kita lanjutkan Jumat, tapi kita masuk ke pendahuluan dulu saja bahwa kita bisa menganalisis ya bahan vitamin itu dari bahan apapun. Ya misalnya kalau di jurnal ini B kompleks ya, B kompleks itu bukan hanya B1, B2 tapi sampai B12 ya. Itu bisa terdeteksi semuanya nanti ya. B1-nya berapa, B2-nya berapa gitu ya. Nah, itu dalam bahannya leafy and non-leafy vegetables. Ya. Leafy itu leaf ya, sayuran yang berdaun maupun sayuran yang tidak berdaun dengan metode HPLC ya. Seperti itu. Nah, kita lihat dulu pendahuluannya. Ini ada abstraknya ya, kita lihat dulu abstraknya. Ini hasil penelitiannya, High Performance Liquid Chromatography atau HPLC, dilengkapi dengan photodiode array detector. Jadi detektornya adalah photodiode array yang digunakan untuk menentukan vitamin B kompleks yang larut air ya. Water soluble ini larut air, kelihatan ya. Pointernya mungkin kurang jelas ya. Nah ini. Pointernya hand aja nih. Water soluble vitamin B kompleks. Jadi vitamin B1, B2, B3 dan B6 ya. Di sini dianalisis 4 jenis vitamin B itu pada 11 vegetables yang dipilih di Bangladesh ya. Ini penelitiannya di Bangladesh. Jadi dia bisa menentukan nih B kompleks itu kita kan nggak tahu ya, itu adalah suatu jenis udah terkompleks gitu. Tapi kenapa di alat ini bisa dipisahkan, bisa dideteksi B1-nya berapa, B2-nya berapa, B3-nya berapa, ternyata bisa ya dipisahkan. Nah, bahannya itu 11 ya, 11 bahan vegetables. Hasilnya menyatakan varied levels, level atau tingkatan yang berbeda dari vitamin B kompleks ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, jadi hasilnya itu apa? Berbagai level vitamin B kompleks, ya.
Nah, ini diceritakan daun tankuni. Nanti kita lihat daun tankuni ini apa. Memberikan vitamin B1 dengan jumlah tertinggi ya, highest content dengan jumlah vitamin B1-nya 0,19 mg per 100 gram ya. Nah, jadi bisa dianalisis nih sampai detail jumlahnya berapa ya. Ternyata daun tankuni ini vitamin B1-nya 0,19 mg dalam 100 gram. Kemudian vitamin B2 0,25 mg per 100 gram gitu ya. Kemudian higher content vitamin B yang kontennya lebih tinggi itu jumlahnya 0,59 mg per 100 gram. Yang di-quantified, yang ditentukan jumlahnya dalam coriander leaf. Koriandernya apa ya? Daun koriander. Daun, ada yang tahu daun koriander apa? Daun merica, bukan daun merica ya, daun rempah gitu ya, daun salah satu jenis rempah ya. Nah, tetapi but absent in jute leaves, tetapi tidak ada dalam daun jute. Jute ya, kalau misalnya di daerah tempatnya dikatakan daun jute, jute ini ya, tapi bahasa Inggrisnya nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan daun jute ini ya. Nah, on the other hand, di sisi lain, quantified maximum quantified amount of B6. Nah, ini hasil penelitiannya ya. Jumlah yang terkuantisasi secara maksimum adalah vitamin B6 yaitu sejumlah 0,73 mg per 100 gram yang dideteksi pada carrot. Carrot itu wortel ya, wortel. In contrast, sebaliknya, there was no detectable vitamin B6 in jute. Di sisi lain, tidak terdeteksi vitamin B6 pada daun jute ya, dan kemudian daun mint dan juga cabbage atau kol ya. Nah, jadi seperti itu dia menemukan ya. Di daun ini berapa, daun ini berapa gitu ya. Nah, The finding of the current study may supplement the current food composition table for Bangladesh by providing nutritional information of vitamin B complex in leafy and non-leafy vegetables, which can also be used for calculating the habitual dietary intake and nutritional survey purposes. Nah, jadi dikatakan di sini kenapa ini diuji gitu, kenapa ini ditentukan jumlah vitamin B-nya untuk keperluan suplemen ya, suplemen untuk komposisi nutritional information ya, untuk informasi nutrisi dari oleh negara Bangladesh ini terhadap vitamin B kompleks pada sayuran yang berdaun dan tidak berdaun, dan juga untuk menentukan habitual dietary intake ya, untuk menentukan berapa intake, berapa yang harus kita makan seharusnya di daun ini ya, untuk keperluan gizi kita, untuk kebutuhan gizi kita terhadap vitamin B kompleks ini ya, dan untuk nutritional survey purposes katanya. Jadi berapa gram daun ini yang kita konsumsi, misalnya wortel yang harus kita konsumsi untuk memenuhi vitamin B harian kita ya, daily intake terhadap vitamin B ini ya. Jadi tujuannya seperti itu ya. Jadi misalnya wortel berapa yang harus kita makan setiap hari untuk memberikan kecukupan terhadap vitamin B6 gitu, atau vitamin B kompleks ya. Begitu juga misalnya untuk vitamin A, berapa yang harus kita miligram atau gram carrot atau wortel yang harus kita makan. Nah, kebutuhannya untuk itu ya, keperluannya untuk seperti itu, nutritional survey purposes ya.
Oke. Seperti itu ya. Jadi kita bisa ini ya menganalisis gitu dari bahan-bahan kita ya. Jadi bukan hanya sayuran tapi juga buah, kemudian juga bahan-bahan dairy product yang lain, sereal, susu atau apa ya.